Udah ini. Sudah bisa on ini. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nah, jelasnya suaranya jelas. Berapa orang di baru 4. Kita tunggu sebentar. Ya, kelas 3 ya. Today we're going to talk about the genres ya of the text. Genre teks hari ini ya. Sebentar ya. Sambil nunggu yang lain. Gilang Habibi M Huzaifi. 3 of us. How many of you? No? Alright, now 6 of us. Gilang, M Huzaifi, Abid Azan, Jordania, and Ahmad Riyandi. Belum dibuka nih apa namanya, kameranya dengan mic-nya belum on. Okay, so that I can see your face. You are there, you are present. Okay, okay. M Huzaifi. Wait for the others. Ahmad Riyandi. Mic. Ahmad Riyandi, your mic. M Huzaifi. M Huzaifi. Ini hari ini agak fokus karena nanti kemungkinan untuk ujian praktek kita ada di berhubungan dengan yang kita pelajari ya sedikit. M Huzaifi, I cannot see your face. Would you please turn your mic on? And Jordania also. Akmal, I cannot see your face. Okay, turn it on. Jordania. M Huzaifi, I cannot see your face. Long time no see. Gilang, your mic. Huh? What? No problem. It's okay. No problem. I still can see your face and also your voice. M Huzaifi, Jordania. Oke. Udah berapa orang? 7 orang ya. Kita lanjut aja ya. Oke. Jadi hari ini kita agak fokus ya. Going to talk about a complete review of text type. Jadi genre ya. Yang kamu pelajari sebenarnya dari apa? Dari kelas 1 hingga kelas 3. Oke, itu sebenarnya meliputi ada beberapa jenis teks yang harus dipahami. Enggak semua sih. Pun yang masuk di ujian ada beberapa. Nah, jadi hari ini berikan komplit ya, agak fokus complete review of text types. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 sebenarnya menguasai ini semua. Ada 13 itu ya. Tapi tidak usah semua kamu kuasai secara utuh, karena yang paling fokus nanti ada beberapa saja. Saya kasih tahu ya. Jadi ada jenis teksnya narasi. Kamu pernah dengar kan kata narasi ini, narrative text. Oke, jenisnya ada yang deskripsi. Jadi ini narasi bernarasi lah, ya. Kemudian ada jenisnya apa? Description, mendeskripsikan. Jadi ini to describe, ya, to describe. Kemudian
Ada yang jenis teks-teks itu apa? Berargumentasi. Kenapa dan bagaimana. Jadi jenis-jenis teks itu seperti itu. Jadi kalau narasi itu apa itu? Bercerita. Ya, teksnya nanti jenisnya bercerita. Cuman nanti bermacam-macam jenis narasi itu. Ya. Jadi teks itu ada yang bercerita, ada kemudian ceritanya bukan hanya memaparkan tapi mendeskripsikan. Ada benda, ada sesuatu yang di apa? Deskripsikan. Itu masuk ke jenis text description. Kemudian jenis teks itu ada yang berargumentasi. Ya, jadi dipaparkan di situ kenapa dan bagaimana, alasannya apa, kenapa begini dipaparkan. Nah, gitu ya. Jadi jenis teksnya itu pun nanti bisa bermacam-macam. Dari ketiga jenis utama ini, maka ya ahli bahasa itu dimanapun dia bahasanya, apakah bahasa Indonesia atau bahasa apa, nah itu mereka berkesimpulan dari tiga jenis teks ini, teks besar yang ini ya, jenis three main text genrenya, maka dibentuklah jadi berapa? Berapa? 13. Jadi 13 itu ya. 7 orang masih ya. Jadi 13. Pertama apa? Naratif, narasi itu ya. Yang kedua, recount. Yang kemudian yang ketiga, descriptive. Yang keempat, report. Yang kelima, explanation. Yang keenam, analytical exposition. Okay. Yang ketujuh, hortatory exposition. Yang kedelapan, procedure. Bacanya hati-hati, bukan prosedur, tapi atau prosedur bukan gitu ya. Procedure. Ini pernah nggak salah, saya sudah pernah saya kasih tahu dulu ya. Procedure ya, procedure. Yang ke-9 discussion ya, discussion. Jadi discussion itu termasuk teks yang mana nanti kalau dipaparkan? Termasuk ke argumentasi, masuk ke situ sebenarnya. Jadi ini dikembangkan cabang-cabangnya. Recount itu termasuk ke mana itu? Ke naratif sebenarnya, gitu ya. Oke. Seperti itu. Explanation nanti masuk ke mana? Kira-kira ke mana nih explanation? Deskripsi gitu ya. Jadi dikembangkan menjadi ini bermacam-macam. Kemudian review. Kemudian anecdote. Nah, anecdote ini cerita lucu-lucu nih bisa. Spoof juga lucu ya, lucu gitu ya. Jadi termasuk ke ini. Jadi kalau anekdot, kalau spoof itu cerita yang lucu itu termasuk kemana nih? Saya tanya kira-kira. Hah? Ke narasi, ke deskripsi atau argumentasi? Cocoknya menurut feeling kamu kemana? Kalau cerita lucu-lucu ke narasi. Ya benar, pintar ya, ke narasi. Dari feeling aja kamu bisa tahu kan? Dari feelingnya bisa tahu ini narasi cocoknya gitu. Kalau argumentasi berarti discussion gitu ya. Hortatory exposition ini nanti masuknya ke argumentation gitu ya, seperti itu. Tapi hari ini kita akan bahas hanya dua ya, naratif yang penting aja, yang penting saja. Enggak semua nanti masuk ke ujian tuh, enggak semua. Sampai di mana ya, sampai di apapun juga enggak masuk semua. Yang paling penting naratif dengan recount, descriptive, report gitu ya. Kemudian explanation, paling-paling itu. Dan procedure itu ya, spoof juga itu, tapi enggak ini ya. Seperti jadi ada 13 ya, ada 13 apa namanya? Jenis teks yang bisa kamu pahami. Kalau selama ini kan kamu tahunya nanti mungkin berserak-serak ya, narasi belajar, recount belajar, deskriptif belajar, mana-mana lah semua ini gitu. Jadi sudah diselingkupkan semua, ada berapa? 13. Nah, hari ini kita akan bahas jenisnya hanya dua saja ya. Kita lihat sebentar ke bawah. Naratif versus apa? Recount saja ya. Nah, itu hari ini kita itu bahas. Cuman saya mau jelaskan sedikit secara nanti singkat saja ya. Naratif itu ini isinya. Tujuannya apa? To amuse atau to entertain the readers and to tell a story. Dapat ya? Tujuan narasi apa itu? Untuk
Amuse apa amuse? Menghibur. Jadi tujuan narasi itu untuk menghibur. Dapat ya? Recount itu tujuannya untuk meretell something. Apa itu? Menceritakan kembali akan sesuatu ya yang sudah terjadi di masa lampau dan menceritakan series sejumlah urutan kejadian di masa lampau. Jadi tujuannya itu ya. Nah, ini sudah sebuat semua dari yang ke-13 itu sebuat semua apa namanya? eh, Secara singkat tujuan-tujuannya apa gitu ya. Jadi kamu bisa pelajari nanti sebagai panduan ke depan gitu ya. Kalau tidak sempat semua kita pelajari, kamu bisa pakai ini sebagai panduannya ya. Hari ini kita bahas yang ini dengan ini ya, recountnya itu. Oke, kita sedikit ke deskriptif. Namanya sudah menjelaskan, to describe. Ya, menjelaskan. Jadi kalau kamu mau bercerita akan sesuatu, contoh handphone atau tempat, mau jelasin handphone atau apa atau benda sesuatu, maka gunakan apa? Descriptive ya. Kita gunakan descriptive. 8% today now. Okay, now good. Ya. Jadi ini generic structure-nya, ada identifikasi dan sebagainya nanti ya. Oke, kita keempat, report. Report itu ngelaporin apa ngelaporin tujuannya. Jadi to present. Ini salah ya. Ada S-nya itu. To present information about something as it is. Jadi dilihat di sini bedanya apa? Deskriptif hampir sama dengan apa? Report. Ya, ini hanya menceritakan informasi saja, namanya apa? Report. Menceritakan informasi tentang sesuatu ini begini, begini, begini. Sebagaimana apa adanya, gitu ya, apa adanya. Kalau deskriptif, dia dibahas lagi. Jadi si penulis itu membahas lagi, tidak hanya menceritakan informasi, dia bahas lagi tentang sesuatu itu begini, detailnya begini, ya deskriptif ya. Itu bedanya dengan report. Sekarang procedure. Bacanya ingat tadi ya, bukan prosedur tapi procedure. Ingat ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menolong pembaca. Jadi kalau kita tulis ini kalau menolong pembaca bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara sempurna. Nah, contoh gitu ya. Gimana cara menyediakan kopi kepada tamu umpama atau membuat kopi itu gimana? Nah, cara buat kopi yang baik itu gimana atau buat teh gimana? Masak air dulu begini, begini prosedurnya gimana? Nah, atau bagaimana cara membuka komputer atau turn on your computer? Pertamanya gimana? Nah, itu disebut dengan apa? Procedure gitu ya. Jadi itu tujuan daripada teks jenisnya procedure. Jadi kalau ada kamu temukan teks cara buat teh, bagaimana cara turn on computer dan sebagainya, maka itu termasuk kepada jenis teks apa? Procedure. Oke. Kemudian explanation. Explanation ya apa explanation artinya? Menjelaskan kan? Nah, jadi tujuannya menjelaskan proses yang ada di informasi tersebut atau working of natural or social cultural phenomena. Terjadinya apa itu namanya? Gunung berapi meletus itu kenapa? Ah, kenapa gunung berapi meletus? Karena apa? Masuk ke procedure atau explanation? Ah? Ke kemana itu? Jadi ke explanation ya, dijelasin ya prosesnya ya, seperti itu. Jadi hampir-hampir sama, cuman beda. Jadi hati-hati ya, itu dia. Oke, kita ke analytical exposition. Ini analytical, jadi analis eksposisi. To reveal, mengungkapkan kepada pembaca akan sesuatu tentang kasus yang penting. Ya, diungkapkan. Ada kasus penting diungkapin tuh. Nah, maka disebut dengan analytical exposition. Nah, seperti itu. Nah, ada hortatory exposition. Apa beda analytical exposition dengan hortatory exposition? Kalau di sini sama dengan eksposisinya sama ya, mengungkapkan kepada pembaca akan sesuatu tentang kasus yang penting. Misalnya terjadi di masyarakat kenapa begini begini begini, ya.
Kenapa begini begini begini? Kenapa harga-harga naik? Dijelaskan untuk mengungkapkan kenapa harga-harga naik, barang-barang naik harganya. Disebut dengan analytical exposition, dijelasin. Nah, itu sama dengan hortatory exposition. Cuman bedanya di mana? Kalau di sini hanya dijelasin kenapa sesuatu terjadi, satu fenomena terjadi. Kalau di sini lebih lagi si reader, si penulis ini tidak hanya menjelaskan kasus itu, tetapi juga dia mau persuade. Apa persuade? Membujuk si pembaca agar melakukan ini. Nah, kira-kira gitu ya, melakukan ini. Jadi tidak hanya dijelaskannya kasus itu terjadi, tapi dia kasih opini sendiri lagi kepada pembaca. Maka dia kasihkan pembaca seharusnya begini-begini. Dengan kasus yang terjadi seperti ini, maka seharusnya pembaca itu begini. Dia bujuk lagi. Jadi dia tanamkan, si penulis ini menanamkan sesuatu kepada pembaca, tidak hanya menjelaskan, dia bujuk agar melakukan ini. Ya, gitu ya, disebut dengan hortatory exposition. Ini contoh saja ya, contoh. Harga-harga naik, kenapa? Ini karena begini begini begini. Dibujuk pembaca, apa? Udah demo aja, gitu ya. Itu contoh saja. Jangan pula ikut demo. Gitu ya. Dapat ya? Ngerti maksudnya kan? Ngerti kan? Alhamdulillah. Itulah dia. Jadi kalau dijelasin tadi udah tahu ya. Jadi analytical exposition dengan hortatory exposition bedanya di situ. Tidak hanya dijelasin fenomena, tapi di sini dibujuk lagi pembacanya. Oke, yang bujuk yang baik ya, jangan yang jahat-jahat. Oke. Nah, sekarang discussion. Diskusi namanya diskusi ya, diskusi ya, dijelasin lagi. Hampir bersama semua, tapi ada beda-beda dikit. Jadi kamu harus paham ya. Ini menjelaskan informasi dan opini tentang sebuah isu-isu yang terjadi lah. Ya, in more or in one side. Ada satu sisi ya, bisa jadi sisi dia sendiri menurut dia begini-begini. Ya. Ini menurut sisi si penulis didiskusikan. For dan prosnya apa, kegunaannya dan kerugiannya, keuntungannya apa, kerugiannya apa kira-kira ya, pro dan kontra ya, pro dan kontranya. Itu diskusi lah. Ada kasus begini-begini. Menurut saya begini-begini, tapi saya rasa banyak kira-kira begitu, diskusi, namanya sudah diskusi. Nah, itu disebut dengan apa? Discussion. Oke. Sekarang review. Review ini jenis teks kalau kamu temukan ada di mana kira-kira? Bisa nggak tahu review itu apa? Nah, jenis teks yang misalnya gini, tentang analisa film. Film apa yang lagi apa sekarang? Lagi digandrungin umpama gitu kan di ini itu. Apa film-film yang digandrungi sekarang? Tahu? Apa? My Flag. Nggak tahu lah ya apa itu. Nah, si penulis ini melakukan kritik apa ya? Kritik kepada film itu. Di reviewnya film itu, paham ya? Di reviewnya film itu. Maka disebut dengan apa? Review gitu dia. Atau apa umpama misalnya gini apa ya? Bisa atau HP bisa atau HP kan? HP yang lagi on lagi in apa lagi sekarang nih HP yang lagi in lah umpama. iPhone tuh. Nah, si Jordan mau buat review tentang apa tadi iPhone berapa? 12. Dikritik sama dia. Dia buat tulisan tuh. Dia buat tulisan reviewnya begini begini, tapi kekurangannya begini saya kritik. Kira-kira berarti review, paham ya? Ada urutannya nih semua. Jadi semua sudah di itu. Jenis oke. Nah, anecdote apa ini? Anecdote sama dengan spoof. Ya, sama dengan spoof ya. Anecdote itu ceritanya ada lucu, pasti apa lucu. Ada amusingnya, insiden yang apa ini? Yang membuat orang gembira ya. Tentang pengalaman pribadi tapi tidak biasa ya. Jadi tujuan utamanya apa? To entertain the readers. Anecdote adalah jenis teks yang menceritakan kembali insiden-insiden yang apa ini? Tidak biasa ya, insiden yang tidak biasa. Itu dia. Diceritakan kembali dengan anekdot. Contohnya apa kira-kira ya? Pengalaman pribadi lah gitu ya. Mau pergi ke mana ke tempat kerja atau ke sekolah, mandi, biasa perempuan ya. Kalau perempuan naruh apa itu? Handuk dia mana? Di kepala kan?
setelah mandi handuk di kepala. Karena buru-buru mau kerja, kan bisa jadi itu ya, anekdot tuh. Dia lupa bahwasanya dia pikir itu helm, padahal handuk masih di kepala. Sampai tempat kantor, handuknya masih dipakai itu. Nah, dia pikir helm karena buru-buru mau kerja. Nah, itu sama dengan apa? Anekdot. Oke, seperti itu. Nah, apa beda dengan spoof? Spoof juga cerita tentang lucu. Ya, kelucuan ini, kalau spoof ini. Bisa cerita tentang imajinasi yang dibuat-buat, bukan pengalaman pribadi, pandai-pandai dia, agar untuk apa? Untuk melucu, untuk to entertain the readers. Nah, kalau ini pengalaman pribadi, nyata. Kalau ini bisa jadi apa? Serekaan ya, apa? Rekaan. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi jenisnya sama-sama lucu, bedanya di situ. Oke. Kemudian yang terakhir news item. Apa news item? Namanya sudah news, apa news? Berita ya. Kalau begitu siapa yang sering membuat news item ini? Wartawan ya. Wartawan untuk menginformasikan readers tentang events ya, kejadian ya, the day considered newsworthy, important dia. Jadi kalau wartawan biasanya pakai itu ya, news item masuk ke situ. Nah, kita sekarang bahas naratif. Naratif tujuannya apa tadi? Untuk menceritakan kepada readers tentang apa? Sebuah cerita atau menghibur ya. Bisa jadi ini cerita yang nyata dan tidak nyata, tapi cenderung kepada cerita yang tidak nyata. Contohnya apa? Malin Kundang. Nah, ini contoh saja ya, Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini termasuk jenis cerita naratif. Menurut kamu, Malin Kundang ini nyata atau tidak? Enggak ya. Kalau ada nanti nampak sesuatu cerita yang nyata juga enggak masalah ya, cerita tentang masa lampau. Nah, lihat sebentar tujuannya tadi Emius. Nah, ini yang paling penting ya, ada orientation, sebuah singkat ya. Orientation diawali dengan orientasi, partisipansnya siapa, tempatnya di mana, ya, waktunya kapan, ya. Kemudian ada complication, ya, ada complication, ada konflik, ya, konflik diantara karakter terjadi. Setelah diceritakan partisipansnya siapa, tempatnya di mana, terjadilah konflik, terjadi konflik. Kemudian setelah konflik muncul apa? Solution. Ya, ada solution diceritakannya ya. Unik caranya begini. Nah, oke. Cerita contoh Malin Kundang. Ya, Malin Kundang. Itu konfliknya terjadi di mana? Ketika dia menikah dengan ini, jadi orang kaya ya. Tidak suka lagi dengan ibunya, malu menganggap kandung ibunya, lebih cerita di sini. Maka terjadi konflik. Ya, konflik terjadi. Kalau tidak terjadi konflik di situ, maka masuklah kemana dia? Bukan lagi itu, masuk ke recount. Paham ya? Tahu bedanya kan? Masuk ke recount. Recount juga ada orientation ada. Recount ada orientation. Cuman tidak ada konflik. Ya, itu bedanya ya. Ada orientation, ada events, ada reorientation. Dua-dua cerita tentang masa lampau ya. Dua-dua cerita masa lampau. Coba bedanya di mana? What's the difference? Bedanya di mana? Ada konflik. Nah, oke, ada konflik, ada resolution, kemudian ada reorientation. Ini kalau di sini nasihat ya, koda. Ini nasihat optional, boleh ada, boleh enggak. Yang pasti ada pembukaannya, ada konflik, baru kemudian solusinya gimana. Solusinya apa? Kalau di Malin Kundang, kamu tahu solusinya apa? Kapalnya apa? Kapalnya karam. Dan dia jadi apa? Jadi batu. Gitu ya, jadi batu. Seperti itu. Nah, kita ke recount. Recount juga menceritakan tentang masa lampau. Ya, tentang masa lampau. Oke. Pembukaannya ada sama, tempatnya di mana, ya, siapa yang terlibat. Kemudian diceritakan eventsnya, kejadiannya berurut gimana. Kemudian baru penutupnya gimana. Selesai ya, sama seperti itu. Cuman bedanya nggak ada konflik. Contoh, my horrible experience. Apa ini horrible experiences? Pengalaman yang mengerikan. Nah, dapat ya? Diceritakanlah di sini. Let me remind you my experience during the earthquake last week. When the earthquake happened, I was on my car. I was driving home from my vacation. Ini vacation bukan vocation ya. Just a minute. Okay, vacation to Bali gitu ya. Suddenly my car lunged to one side dan sebagainya. Terjadi sesuatu ini,
terjadi. Urutan kejadiannya jelas ya. Okay. The order of the events, okay, is very clear. Baru kemudian ditutup lah. When I reach my town, ini cerita tentang dirinya sendiri ya. I was so surprised that there are almost nothing left. The earthquake made a lot of damage in my town. Although nothing was left, I thank God that nobody was seriously injured. Gitu ya. Bedanya di situ. Orientationnya mana? Ya, I was on Maika di awal ya. Okay. Kemudian ada events. Ya, the car launched to one side. Okay. Kemudian baru orientationnya. Okay. Okay, no problem. No. We go on. Right. Jadi seperti itu. Baru kemudian describing series of happennya kapan itu ya. Bagaimana series daripada kejadian itu berurut gimana. Baru kemudian terakhir reorientation. Setting the writer's personal note. I thank to God, ini terakhir. Oke, sekarang saya tanya, apa beda naratif dan recount? What is the difference between narrative and recount? Bedanya tadi di mana yang paling jelas? Ada konflik ya. Kemudian konflik diselesaikan dengan apa kalau di naratif? Konflik is finished by what? By solution atau resolution. Itu bedanya. Dua-dua hampir sama. Nah, kemudian saya mau bilang, nanti kamu persiapkan tentang apa? Recount ya, tentang recount. Jadi nanti kalau untuk apa kita ceritakan sama teman-teman yang lain ya, untuk ujian kita praktek ya. Saya mau minta yang ini, recount. Paham ya? Persiapkan tentang pengalamanmu apa saja. Ya, pengalamanmu, any experience you had. Jadi nanti kamu siapkan kira-kira nanti apa untuk ujian praktek. Paham ya? Paham kan? Paham ya. Ceritakan juga sama teman-teman yang lain tentang ini, recount ya, persiapkan itu. Writing ya, untuk writing aja, oke? Jadi nggak payah-payah lagi. Oke. Iya, recount aja tentang pengalaman kamu persiapkan. Tell your friend ya yang nggak hadir hari ini, oke? Don't forget. Oke. Nah sekarang, ya untuk ujian praktek. Mudah-mudahan nanti di pas ujian yang apa pasnya juga nanti kita masukkan itu aja. Oke. Nah, sekarang di sini ada sedikit. Can you decide which is recount and which is narrative for the following text? Kira-kira visiting Bali ini masuk recount atau naratif? Visiting Bali. Dari sini aja udah tahu tuh. Recount or narrative? Mengunjung pintar recount ya. Oke, yang ini masuk mana? The Fly and the Bull. There was once a little fly. Naratif ya, ini kan cerita ya. Bisa jadi ceritanya imajinatif, bisa jadi cerita yang asli ya. Okay, that is it for today. Thanks for your coming. Okay, see you. Berapa orang hari ini? Apa? Screenshot? Nggak usah di screenshot. Boleh. Oke. Okay, that is it for today. 11 orang hari ini ya. 10 ya. 10 orang hari ini. Bye bye students. Don't forget about the writing for the recount text. Make it the preparation for you, the pass. That is it for today. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.